Jangan Bukan. di situ. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap. Oke, kalau sudah siap ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Siap, Ibu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih ya untuk ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir atau hadir semua untuk hari ini? Hadir ya? Kayaknya coba Ibu absen dulu ya satu persatu. Barangkali ada yang terlewat, Ibu lihatnya. Yang pertama Deis. Ada hadir? Siap, hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian Dian. Hadir, Bu. Gusni. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Selvi. Hadir, Bu. Suciati. Hadir, Bu. Ya, Susi. Hadir, Bu. Wildan. Siap, hadir, Bu. Yani. Hadir, Bu. Yeyet. Hadir, Bu. Yupi. Hadir, Bu. Ya, oke, alhamdulillah hari ini ternyata semuanya hadir ya. Sebelumnya Ibu akan share screen dulu, mohon ditunggu sebentar ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya, oke, kalau sudah siap. Mohon kalian simak ya penjelasan Ibu selama pembelajaran ini sampai nanti selesai supaya nanti kalian dapat memahaminya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar makhluk hidup nih. Coba ada makhluk hidup apa aja sih? Ada apa? Coba ada siapa? Ada manusia. Ada Itu yang cantik siapa, Bu? Ayo siapa? Yang suka Korea tuh siapa? Siapa itu, Bu? Ada ya, Bu, ya. Ada opa-opa. Ada opa ya. Ada manusia. Hompa Caca. Hah? Siapa Hompa Caca? Oh, ini namanya Hompa Caca. Di drakornya Homton Caca. Oh, tahu aja ya. Penggemar drakor kayaknya Yayet ya. Memang wanita itu penggemar Korea ya rata-rata saat ini. Ada manusia, kemudian ada apa lagi tadi? Hewan. Ada hewan. Kemudian Ada pohon. ada pohon. Nah, ini makhluk hidup itu kan terbagi menjadi tiga jenis. Ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalian masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada yang bisa menjawab? Dia? Iya, oke. Mau siapa dulu? Satu, cirinya adalah bernapas. Bernapas, iya. Kemudian bergerak, berkembang biak. Itu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Dian, mau menjawab? Nambahin aja ya, Bu, ya. Adaptasi, peka terhadap rangsang. Iya, Kemudian, apa ya? Bernafas. bernapas. Membutuhkan makan. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada lagi enggak? Oke, nah tadi kan
apa? Salah satu dari kalian itu ada yang menjawab ciri dari makhluk hidup itu adalah salah satunya bereproduksi. Maka pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih tujuan reproduksi? Ada yang tahu? Untuk Ayo. Memperbanyak diri, memperbanyak Bu. keturunan. Memperbanyak diri. Memperbanyak diri, manusia memperbanyak diri. Agar punya keturunan, Ibu. Punya keturunan. Ada lagi? Mempertahankan eksistensinya ya Bu ya, Iya. Oke. Agar tidak punah, Bu. agar tidak punah. Agar tidak punah. Semuanya betul ya. Tujuan dari reproduksi itu salah satunya adalah untuk menghasilkan keturunan. Seperti di gambar. Coba lihat, ada kakek nenek ya, ibu bapak, dan menghasilkan anak lagi dari 2 menjadi 4, jadi 6. Nah, kemudian ya tadi ciri dari makhluk itu adalah reproduksi. Kemudian tujuannya menghasilkan keturunan. Lalu bagaimana jika makhluk hidup tidak bereproduksi? Tidak punya keturunan, Bu. Tidak ada Punah, penerus. Bu. Punah, Bu. Punah, Ibu. Bisa punah ya. Oke, berarti kebalikannya ya. Kalau tadi kalau makhluk hidup itu bereproduksi akan menghasilkan keturunan. Kalau tidak bereproduksi berarti sebaliknya, yaitu tidak dapat menghasilkan keturunan atau bisa sampai menyebabkan kepunahan ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Sekarang, kalian sudah mengetahui kan tadi ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bereproduksi, kemudian yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan, dan apabila makhluk hidup tidak bereproduksi, maka tidak akan menghasilkan keturunan. Nah, ada yang tahu nggak? Jadi, kira-kira apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Reproduksi ya, Bu ya? Reproduksi, Bu. Reproduksi? Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, kalau tidak ada, tadi jawabannya tepat ya, dan lebih tepatnya hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tadi di awal Ibu telah jelaskan bahwa sistem reproduksi pada manusia itu maksud Ibu terdiri dari 2 jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, untuk hari ini kita fokus akan mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu ya. Jadi kita nanti akan mempelajari organ reproduksi pria itu apa saja ya. Jadi kalian akan bisa tahu tentang organ reproduksi yang ada pada pria khususnya. Jadi kalian itu tidak hanya tahu barang tapi gak tahu fungsinya gitu ya. Kalian itu punya barang tapi gak tahu fungsinya. Nah, tentunya kalau kita punya barang berarti kita harus tahu fungsinya. Nah, terus kalian nanti juga bisa mengetahui apa sih manfaat mempelajari organ reproduksi itu? Apakah nanti ada penyakitnya? Gimana caranya? Nah, oleh karena itu kita harus mempelajarinya. Selain itu juga sistem reproduksi di awal telah kalian jawab ya, yaitu merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Karena perannya yang sangat penting, reproduksi ini, nah sehingga kita perlu menjaganya dengan baik. Ya, oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian pada pembelajaran kali ini. Ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di sini sekarang Ibu menggunakan model problem based learning ya yang dipadukan nanti dengan metode diskusi, kalian melakukan diskusi, maka Ibu harapkan pertama kalian dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki, kemudian kalian menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang keempat, kalian juga harus dapat menjelaskan fungsi hormon pada laki-laki.
Kemudian harus dapat menyebutkan tahapan proses gametogenesis pada laki-laki. Dan di akhir kalian harus dapat menyajikan gagasan penyelesaian masalah tentang gangguan sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini dan yang harus kalian capai ya pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, nah, di sini Ibu punya artikel. Artikel ini telah tayang di beranda Kementerian Kesehatan Klik Dokter ya, dengan judul ini, Fakta Seputar Kanker Penis yang Perlu Anda Ketahui. Nah, nanti artikel ini sudah Ibu Ibu simpan di LKPD ya, nanti bisa kalian baca. Baca dengan cermat ya artikel ini, kemudian nanti diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian temukanlah nanti penyebab tersebut dan paparkan bagaimana solusi yang kalian lakukan dari berdasarkan artikel ini ya. Sekarang tugas kalian adalah untuk berkelompok ya. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Di sini Ibu sudah membentuk pembagian kelompok menjadi 2. Ada kelompok 1, diantaranya ada Yeyet, Wildan, Suciati, Yupi, Deis. Kelompok 2, Gusni, Selvi, Yani, Dian, dan Susi. Nah, itu silakan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya ya yang sudah Ibu bagi ini. Tidak bisa menawar-nawar ya. Ini udah Ibu bentuk secara heterogen. Ya, tidak mau ibu saya mau ganti, gak bisa ya. Nah, LKPD-nya udah Ibu share ya di WA group. Gimana, udah ada belum untuk LKPD-nya? Udah Ibu. Udah, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kalian silahkan buka LKPD-nya ya, yang udah Ibu share di WA group itu tadi. Ya, kalian buka LKPD-nya. Nah, di sana ada tujuan lagi. Bila kalian lupa ya, tujuan yang harus kalian capai. Nah, kalian bisa baca kembali artikelnya, pahami dan pelajari ya. Kemudian nanti tentukan masalah apa yang akan kalian angkat menjadi masalah utama yang akan dicari solusinya. Berikutnya, diskusikan bagaimana cara kelompok kalian menyelidiki dan menginvestigasi masalah tersebut. Nah, gunakan kalian internet bisa, atau buku paket juga bisa, ataupun yang lainnya ya, yang dapat mendukung proses menjawab LKPD-nya ya. Kalau di internet kalian seperti biasa kita gunakan yaitu mencari jurnal ya yang udah Ibu contohkan ya di Google Scholar. Nah, setelah itu baru kalian presentasikan. Nah, itu tugasnya untuk sekarang. Silahkan kalian berkelompok selama berapa menit ya? 30 menit cukup? Cukup Ibu. Cukup? Ya, silahkan kerjakan. Udah berkelompok? Udah, Ibu. Ya, oke. Silahkan berkelompok dan silahkan diskusikan secepatnya ya. Karena ketepatan waktu juga itu menjadi penilaian bagi Ibu ya. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan tepat waktu dan semua soal harus harus dijawab. Tidak boleh ada yang tidak dijawab. Oke? Kalian harus kompak ya, solid dalam kelompoknya. Jadi tidak boleh hanya satu orang nih yang mengerjakannya. Silahkan, selamat mengerjakan ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ya, langsung aja.
Gimana? Udah ada yang dapat menemukan solusinya? Halo? Belum, Bu, masih diskusi. Ya. Bu. Udah ada yang bisa menemukan solusinya? Lagi, Bu. Iya. Masih googling, Bu. Googling. Oke. Udah pada bisa? Nggak ada yang nanya nih? Masih googling, Bu. Oh, masih googling aja nih. Iya, silakan. Bu, hormon laki-lakinya satu aja ya, Bu ya. Apa? Hormon laki-lakinya satu aja ya, Bu ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ibu. Iya, sama-sama. Ibu izin ke toilet dulu ya. Ya, silakan. Jangan lama-lama, Gusni. Siap. Waktunya tinggal 10 menit lagi, ya. Yupi, kenapa Yupi? Kayak yang pusing? Ya, Ibu, saya kehujanan terus, Bu. Iya. Sekarang ini lagi musim hujan ya, jaga kesehatan. Makasih, Bu. Iya.
5 menit lagi. Nanti yang mempresentasikan hanya diwakili oleh salah seorang dari kelompoknya masing-masing ya. Boleh di screen yang hasilnya saja ya, yang screen-nya, yang di share-nya. Boleh dari sekarang kalian nanti tentukan siapa yang mau mempresentasikan hasil dari jawaban kelompoknya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah pada mau beres? Atau masih banyak? Sedikit lagi, Bu. Masih banyak, Ibu. Ya, semangat. Bu, kalau dipresentasikannya enggak semua tidak apa-apa, Bu. Kenapa tidak bisa dipresentasikan semuanya? Takutnya nggak keburu kan kata Ibu 5 menit lagi ya. Ini masih ada 2 soal lagi yang kelompok kita belum kerjakan, Bu. Kalau masih 2 soal bisa ya. Coba kalian fungsikan dalam kelompoknya ya. Dicoba dulu aja, jangan menyerah. Oke? Ya, Bu. Oke. Waktunya habis. Apa ada yang sudah di antara 2 kelompok ini? Kalau sudah di antara kelompok 1 dan 2, boleh siapa dulu yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Bu. Oh, Yupi, silakan. Mau sama siapa? Saya Iya, fungsinya silakan. saya lagi bagus nih, Bu. Oh iya, silakan Yupi. Bentar, Bu, saya siapkan dulu. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Udah ada belum? Belum muncul. Sudah ada? Nah, udah ada. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Yang pertama, soalnya sebutkan dan jelaskan organ beserta fungsinya dari penyusun sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, ada bagian luar, yaitu penis. Fungsinya sebagai jalan keluar urin. Kemudian skrotum fungsinya menjaga suhu testis. Kemudian ada testis fungsinya sebagai untuk memproduksi sperma. Kemudian bagian dalamnya ada epididymis, fungsinya sebagai penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada kelenjar prostat, itu fungsinya sebagai untuk mengeluarkan cairan. Kemudian ada kelenjar bulboretrat, fungsinya untuk memproduksi cairan. Kemudian ada vesicula seminalis, fungsinya untuk menghasilkan cairan. Terus ada uretra, fungsinya untuk mengeluarkan urin. Kemudian ada vas deferens, itu fungsinya untuk tempat penyimpanan spermatozoa. Kemudian nomor 2, jelaskan fungsi hormon kelamin laki-laki. Fungsi hormon androgen pada tubuh pria. Yang pertama, mengatur proses pubertas. Nomor 2, merangsang produksi sperma. 3, mengubah karakter suara. 4, menunjang pertumbuhan jaringan tubuh. Maaf Bu, saya ini
salah nulisnya. Oh, Nanti iya. saya koreksi ya Bu ya. Iya, iya. Nomor 4, jelaskan tahapan proses gematogenesis pada laki-laki menggunakan bagan. Ini Bu, yang tadi kelompok kita dapat dari internet. Iya. Dari atas dulu ya Bu ya. Pertama, spermatogenium, pembelahan mitosis, kemudian menjadi spermatosis primer atau diploid dalam profase meiosis 1, kemudian pembelahan meiosis menjadi spermatrosit sekunder atau haploid, membelah diri lagi di meiosis 2, kemudian menjadi spermatid atau haploid, berdiferensiasi menjadi sel sperma haploid gitu Bu. Iya. Selanjutnya. Nomor 5, berdasarkan artikel di atas, dapatkah Anda menemukan penyebab mengenai fakta seputar kanker penis? Jelaskan. Di situ yang ada itu ya Bu, apa? Ada rokok, adanya penis, kemudian nomor 6-nya, berdasarkan artikel tersebut, masalah apa yang ingin Anda investigasi bersama kelompok untuk dicarikan solusinya. Kita tertarik ingin mencari masalah tentang rokok. Iya. Kemudian nomor 7-nya, jelaskan mengapa Anda memilih masalah tersebut. Karena menurut kelompok kami, rokok itu meningkatkan kemungkinan terjadi kanker penis karena zat kimia yang terkandung dalam rokok, salah satunya benziren yang merupakan sumber kanker. Kemudian nomor 8, bagaimana cara Anda bersama kelompok untuk mencari solusi pemecahan masalahnya dengan cara menghindari rokok. No smoking ya Bu. Iya. Nomor 9, jelaskan mengapa Anda memilih cara tersebut. Karena pada saat ini sering dijumpai mulai dari anak-anak sampai orang tua yang merokok. Tuh Bu, Gusni Bu, ke toilet kadang suka iseng-iseng tuh Bu ngerokok Bu. Iya, Gusni. Awas Enggak, nanti Bu. ya. Wah, Boleh, Yupi ngasih Gusni, gak tahu boleh. ini. Tuh gak boleh ngerokok, nanti kena kanker ya. Iya. Ini Sekali 10. doang, Bu. Nyoba. Sekali, nanti nyoba lagi gitu ya. Canduan ya Bu ya. Jadi candu. Bahaya. Ya, terakhir ya Bu ya, ini jelaskan mengapa kelompok Anda menyepakati solusi tersebut. Kita dapat jurnal ini Bu, artikel ini dari internet Bu. Menurut Nurmianto 2021, katanya kebiasaan merokok itu sangatlah memprihatinkan. Tetap saat kita menjumpai di masyarakat dari berbagai usia. Terkecuali masa remaja, para remaja sekarang seringkali menganggap enteng dengan kesehatan mereka. Mereka hanya memikirkan apa yang akan membuat mereka senang. Seperti rokok, para remaja lebih banyak menggunakan rokok di usia muda tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dan kurangnya kesadaran ada di diri mereka sehingga mereka tidak memperhatikan bahaya dari gangguan rokok tersebut. Ya Bu, kebanyakan kayak gitu ya sekarang tuh, asal kayak kelihatan gaya gitu. Teman-teman tuh pada ngerokok. Iya ya, merasa dirinya hebat kalau merokok itu kayaknya. Katanya kalau nggak ngerokok nggak keren Bu, kata Gusni Bu tuh Bu. Gusni lagi? Iya Bu. Ya, berikutnya. Kesimpulannya ya Jadi Bu ya. ketahuan. Masalah di dalam artikel tersebut adalah mengenai penyakit kanker penis yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki. Hal ini diakibatkan karena kebiasaan merokok. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menghindari rokok, karena dalam rokok terdapat zat benziren yang dapat meningkatkan kanker penis. Dan gitu Bu, hasil kerja kelompok kita. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya hasilnya, mempresentasikannya. Nah, sekarang tugas kelompok 2 untuk mengomentari hasil jawaban dari kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 1? Apakah setuju dengan itu ataukah tidak? Silahkan ungkapkan. Ada yang tidak setujunya, misalkan di mana? Ya, silahkan. Ada yang menanggapi dari kelompok 2? Ayo, mana kelompok 2? Ada siapa aja tadi? Setuju, Bu. Tidak setuju, Bu. Kenapa, Gusni? Merokok itu keren, Bu. Tadi Keren. kan kata iya. Biar ini, Bu.
Apa? Ya, laki Kalau apa? kalau ini Bu, kalau enggak ngerokok nanti enggak ada temennya Bu. Jadi harus ngerokok juga gitu, biar banyak temennya Bu. Oh, berarti temennya banyak yang rokok ya kalau gitu, Gusni. Iya Bu, di rumah Bu. Iya, tapi setelah dari tadi Gusni tahu dari kelompok 1, ternyata ada kandungan zat yang berbahaya, gimana tuh? Kalau Ke misal dokter Bu, kalau sakit ke dokter. ke dokter, kalau misalkan kanker itu tahu nggak sakitnya gimana pengobatannya? Belum tahu sih Bu, belum Belum. ini. Tapi kayaknya berbahaya juga ya Bu kalau udah kanker ya Bu ya. Iya dong pastinya. Tadi kan di awal udah dikatakan ya kalau misalkan sistem reproduksinya bermasalah maka bisa kemungkinan tidak dapat menghasilkan keturunan gitu. Mau nggak? Mau punya pacar nggak Gusni? Udah punya Bu, banyak Bu. Hebat ya. Aduh. Gara-gara rokok tuh Nih, kayaknya yang Iya Bu, mau punya gara-gara pacar, rokok Bu. yang mau punya pacar jadi harus ngerokok ya gitu. Nggak boleh juga Oh, itu ya. nggak jantan, Bu. Oh, Soalnya tidak jantan. dapat menghasilkan keturunan, ya kan, Bu? Iya, nah itu ya sebaliknya yang sering kita bilang bahwa yang rokok itu jantan, malah sebaliknya ya nggak jantan karena yang jantan itu yang dapat menghasilkan keturunan. Oke, tadi dari Ibu ya kelompok 1 untuk referensinya hanya 1 ya? Bu, Baru kita 1. baru nemunya 1. Kan nggak keburu kan tadi teh, Bu. Oh iya, nanti bisa diperbaiki kembali ya, ditambah referensinya. Ya, Kemudian itu Bu. referensinya udah tahun 2021 ya, sudah sesuai lah ya, tidak terlalu lama gitu. Nah sekarang silahkan untuk kelompok 2, siapa yang mau menyajikan? Ya ini mau coba Bu, tapi Oke. tidak bisa share screen Bu, nggak apa-apa dibaca aja. Iya, silahkan dibaca saja. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu share screen aja ya, biar ini. Oh iya, silahkan Gusni. Silakan mulai aja dulu, ini saya bantu share. Saya perwakilan dari kelompok 2 Bu, akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami dari LKPD. Untuk jawaban nomor 1, sebutkan dan jelaskan organ beserta fungsinya dari penyusun sistem reproduksi laki-laki. Bagian luarnya ada penis yang fungsinya sebagai jalan keluar urin. Skrotum fungsinya menjaga suhu testis, dan testis fungsinya untuk memproduksi sperma. Untuk bagian dalamnya ada epididymis, fungsinya menyimpan sperma sementara. Kelenjar prostat, fungsinya mengeluarkan cairan. Yang ketiga, kelenjar bulbouretral, fungsinya memproduksi cairan. Kemudian vesikula seminalis, fungsinya menghasilkan cairan. Uretra, fungsinya mengeluarkan urin. Dan vas deferens, fungsinya tempat penyimpanan spermatozoa. Nah, untuk yang nomor 2, fungsi hormon pada laki-laki, yang pertama mengatur proses pubertas, kedua merangsang produksi sperma, yang ketiga mengubah karakter suara, yang keempat menunjang pertumbuhan jaringan tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jelaskan tahapan proses gametogenesis pada laki-laki menggunakan bagan. Nah, bagannya ini Bu, kebetulan sama dengan kelompok 1, tapi kita tidak kerjasama ya Bu. Pas searching, ketemunya yang ini. Nah, untuk tahapannya, yang paling atas itu ada spermatogonium yang sifatnya diploid, kemudian membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang sifatnya diploid juga dalam fase profase meiosis 1. Kemudian membelah secara meiosis dihasilkan 2 sel, itu namanya spermatosit sekunder yang sifatnya sudah haploid. Kemudian membelah lagi melalui pembelahan meiosis 2 menjadi 4 sel
namanya spermatid yang sifatnya sudah haploid dan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang haploid. Jadi dari satu sel yang awalnya satu sel yaitu spermatogonium dihasilkan 4 sel sperma yang sifatnya haploid. Begitu ya, Bu. Iya. Nah, kemudian untuk nomor 5, berdasarkan artikel, dapatkah Anda menemukan penyebab mengenai fakta seputar kanker penis? Penyebabnya yang pertama, buruknya kebersihan seseorang. Kemudian yang kedua, hubungan seksual dengan banyak orang. Dan HPV. Yang keenam, masalah apa yang ingin Anda investigasi bersama kelompok untuk dicarikan solusinya? Masalahnya yaitu hubungan seksual dengan banyak orang. Seks bebas ya, Bu. Nah, yang ketujuh, jelaskan mengapa Anda memilih masalah tersebut. Alasannya adalah karena hubungan seksual yang tidak sehat bisa memicu terjadinya penyakit menular seksual. Bila tidak ditangani dengan benar, penyakit menular seksual juga diduga bisa berkembang menjadi kanker penis. Bagaimana cara Anda bersama kelompok untuk mencari solusi pemecahan masalahnya? Solusinya yaitu tidak bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Yang kesembilan, jelaskan mengapa Anda memilih cara tersebut. Jawabannya, karena pada saat ini remaja-remaja banyak sudah terbawa arus, salah satunya mereka sering bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Yang ke-10, jelaskan mengapa kelompok Anda menyepakati solusi tersebut. Nah, pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, hal ini terbukti pada saat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Kemenkes melakukan survei pada Oktober 2020 dilansir dari data mkompasiana.com. Persentase yang cukup besar ini sangat memprihatinkan dan menarik perhatian. Terlebih, hal tersebut dilakukan rata-rata dalam hubungan yang belum sah. Nah, itu ya, Bu. Nah, untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan masalah dalam artikel tersebut adalah mengenai kanker penis yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki. Hal ini diakibatkan karena kebiasaan bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi kanker penis, untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara tidak melakukan seks bebas yang tidak lazim untuk dilakukan karena memiliki dampak dalam berbagai hal. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi, seperti dapat menyebabkan kanker penis. Ya, itu Ibu mungkin untuk hasil kerja dari kelompok 2. Ya, oke, terima kasih ya. Baik sekali dalam menyajikannya dan jawabannya baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik, sekarang giliran kelompok 2 ya berarti. Kelompok 1 yang mengomentari. Ada yang mau mengomentari hasil dari kelompok 2 ini? Udah bagus, Bu. Setuju saya, Bu. Apanya yang setuju, Yupi? Itu yang kasus yang seks bebas di kalangan anak remaja itu, Bu. Itu banyak kejadian, teman saya juga banyak yang kayak gitu, Bu. Istilahnya tuh apa sih sekarang tuh suka rame FWB-an, Bu. Tahu nggak Ibu FWB? Siapa Yupi temennya? Ayo. Gak boleh sebutin, nanti kita ngegibah, Pak. Iya, itu ya. Friend with benefit gitu, Bu. Jadi katanya saling menguntungkan gitu. Dan ini nggak harus sama uang aja gitu, Bu. Kalau seandainya asalkan bisa terpenuhi si seksnya itu, tuh, Bu. Iya. Jadi Ya. yang nggak punya uangnya sekarang mah bisa, Bu. Serem kan ya, Bu ya? Oh iya, serem banget ya pergaulan remaja pada saat ini. Tuh, Gusni tahu juga kan gimana gonta-ganti pasangan? Pacarnya banyak tuh, Bu. Pacarnya banyak, tapi jangan sampai melakukan hal yang tak lazim tersebut. Enggak, ya, Bu. Gusni. Enggak. Rokok Cuma juga. cuma nongkrong doang, Bu, buat nongkrong gitu. Buat nongkrong. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mengomentari juga ya. Tadi ya
dari hasil presentasi untuk masalah artikel itu kan meskipun penyebab pasti yang pertama kanker penis ya yang masih belum bisa ditemukan para ahli itu sebetulnya belum bisa ditemukan oleh para ahli ya. Namun para ahli dapat menemukan beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko munculnya kanker penis, yaitu diantaranya yang kalian jawab tadi. Ada yang menjawab karena rokok katanya ya, karena adanya kulup penis yang tidak disunat tuh ya. Harus disunat ya Gusni, Wildan, udah belum? Udah Bu, udah. Enggak, Bu. Masa 2 kali, Bu. Lihat Oh, ya. Habis. 2 kali itu Wildan Bu. Habis nanti, Bu. Habis ya. Kemudian tadi ada HPV ya. HPV itu yang disebut virus ya, yang dapat menyebabkan kutil, kelamin atau kanker ya. Kemudian hubungan seksual katanya tadi. Kemudian bisa juga karena buruknya kebersihan seseorang. Harus dijaga ya, Wildan, Gusni itu punyanya. Jangan Iya, dibiarin Ibu. aja. Nah, Enggak, Bu. kemudian pencegahannya yang dapat dilakukan oleh kita yaitu dengan cara menghindari berbagai faktor tadi yang sudah kalian jawab, yang ada diantaranya dengan menghindari tidak merokok, Gusni, tidak melakukan seks bebas, kemudian tadi menjaga kebersihan penis ya, dan yang lain sebagainya. Nah, sebagai penguatan berikutnya di jawaban yang tentang materi organ, fungsi, dan hormon, Ibu akan jelaskan kembali di sini sedikit. Nah, ini udah ada terlihat? Di sini ada organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Sama enggak nih, Gusni? Sama kepunyaan Gusni? Aduh, jadi malu Ibu. Malu? Kenapa malu? Ya, mohon maaf, di biologi itu memang harus agak-agak itu ya, apalagi ini mengenai tentang reproduksi ya. Nah, di sini organ reproduksi pada laki-laki diantaranya ada ada penis. Nih, lihat penis. Gusni udah terlihat mana yang disebut penis ya. Nanti coba samakan, ada nggak penisnya? Nah, penis ini Ya, Bu, ya. Aduh. penis ini ya berfungsi sebagai jalan keluar urin dan sel sperma. Kemudian ada juga skrotum. Nah, ini ada seperti telur ya, Gusni. Skrotum itu fungsinya untuk menjaga suhu dari testis agar tetap optimal. Kemudian ada juga testis. Nah, ini bagian bagian testis yang bulatnya tadi skrotum testis itu dia fungsinya untuk memproduksi sperma. Nah, kemudian tadi itu bagian eksternal atau bagian luar dari organ sistem reproduksi laki-laki. Kemudian ada organ internal atau bagian dalam yang terdiri dari epididymis ya. Epididymis itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma ya dari testis. Kemudian ada kelenjar prostat. Di sini kelenjar prostat itu dia mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Kemudian ada kelenjar bulboretralis ya. Di sini fungsinya dia memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Kemudian yang berikutnya ada vesicula seminalis. Dia berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Kemudian ada uretra ya. Uretra ini fungsinya dia itu mengeluarkan urin. Nah, berikutnya ada yang menjawab mengenai hormon androgen ya. Hormon androgen itu disebut juga sebagai hormon laki-laki ya. Nah, fungsinya tadi sudah betul ya, mengatur proses pubertas, merangsang produksi sperma, mengubah karakter suara, dan menunjang pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian ada tahapan proses gametogenesis. Tadi Ibu ambil gambarnya dari yang kalian kerjakan nanti tadi. Nah, di sini ada setiap spermatogonium ini melakukan pembelahan mitosis namanya ya, akan membentuk spermatosis primer di sini. Kemudian
spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis lagi, ya, meiosis pertama akan membentuk menjadi 2 spermatosit sekunder. Ini dari 1 menjadi 2. Tadi kata Yani, ya. Kemudian tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua. Di sini akan menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Ya, haploid, ya. Nah, keempat spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Ya. Nah, itu kemudian sebelum melakukan kuis, Ibu mau tanya, bukan mau tanya ya, kita mencoba untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa Gusni mau? Dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang dapat Gusni simpulkan? Harus menjaga ini Gusni simpulkan ya, Bu. Ya. Ini harus menjaga kesehatan reproduksi, terutama alat reproduksi kita, agar kita tidak terkena berbagai penyakit pada sistem organ, terutama sistem organ kita laki-laki. Seperti itu dengan cara tidak merokok. Yang kedua tidak melakukan hubungan seksual secara bebas. Seperti itu, Ibu, simpulan yang saya ini bisa ungkapkan. Iya, oke, terima kasih ya. Bagus sekali kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi kita dapat mengetahui organ, ya, fungsinya, kemudian hormon dan bagaimana tahapan spermatogenesis, dan tadi kata Gusni kita dapat mengetahui faktor penyebab dan bagaimana solusinya dari penyakit yang dapat ditimbulkan dari sistem reproduksi. Nah, untuk mengetes kembali kemampuan kalian selama pembelajaran tadi, Ibu ingin adakan kuis atau post test, ya. Ibu di sini menggunakan Word Game, udah Ibu share ke kalian, ya, linknya. Silahkan kalian buka linknya dan kerjakan. Bagi yang belum sempurna, ayo coba kerjakan lagi sampai sempurna nilainya, ya. Jangan lupa dikasih nama. Ya, silakan kerjakan, di sana sudah tertera waktu untuk kalian mengerjakannya. Belum ada? Oh, ini Ibu tadi mencoba, ya. Berarti nanti dari ketiga. Ayo, siapa? Masih belum muncul? Saluran reproduksi internal body. Nangis wae. Ayo, belum ada satu pun nih. Udah, Ibu. Udah. Cuman bener satu, Bu. Coba dicoba lagi, masa cuman satu. Mana ini tidak muncul di Ibu. Oh, harus isi. Nah, tadi belum isi nama, Bu, lupa. Iya, pantesan tidak terdeteksi di sini, ya. Iya, Bu, diulang ya, Bu. Ulang, ya. Diulang dengan nama yang dengan kasih nama, ya.
Baru betul 1. Ibu boleh mulai lagi ini? Mulai lagi, ayo. Masa cuma betul 1. Betul 2, Bu. Bisa diulangi lagi? Kalau udah 2 kali, udah ya. Wah, Di sini cuma jawabannya bener masih 2, Bu. ya. Ya. Nah, di sini ada yang betul semua nih. Yani, kemudian Yupi, betul semua. Hildan juga. Ya, setelah Ibu lihat, rata-rata betul semuanya ya. Tadi Gusni setelah mencoba ke 1, hanya salahnya 1 ya Gusni. Dan yang mencoba kedua bisa lebih baik lagi. Ya. Oke, itu bisa kalian lihat hasil dari kalian. Yang berikutnya ada penugasan dari Ibu untuk pertemuan berikutnya. Ada tugas ya. Di sini tugasnya yaitu pelajari materi pertemuan selanjutnya tentang reproduksi wanita. Kemudian kalian juga coba lakukan observasi tentang kebiasaan minum jamu untuk mengobati disfinor, khususnya bagi perempuan. Kemudian beres ya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Karena kita tadi diawali dengan berdoa, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Ya, Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Demikian pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan kita mendapatkan keberkahan ya dari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penampilan kedua. Silakan untuk penampilan ketiga untuk bisa langsung dimulai. Bentar, Pak.